Sword of Coming, episode 389. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Mereka membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk pergi ke kuil penjaga sungai untuk mempersembahkan dupa. Kuil itu tidak dekat, tetapi Chen Pingan tidak terlalu khawatir tentang hal itu. Sebaliknya, justru pemberi dupa itulah yang mulai merasa sedikit bersalah. Pada saat yang sama, ia semakin penasaran dengan latar belakang Chen Pingan. Para petani tua pergi ke ladang untuk melihat tanaman mereka, sementara para penebang kayu pergi ke pegunungan untuk mencari kayu bakar. Karena penduduk pegunungan hidup dari pegunungan dan penduduk pesisir hidup dari perairan, wajar jika orang-orang yang berbeda melihat berbagai hal dengan cara yang sangat berbeda. Pria ini adalah seorang petani pengembara dari pegunungan, dan ia juga bekerja sebagai penyedia dupa pada saat yang bersamaan. Akibatnya, ia akan bertemu lebih banyak petani daripada orang biasa. Selain itu, bangsa Azure Phoenix sangat berbeda dari sebagian besar kerajaan dan bangsa lain di benua botol berharga timur. Istana Kekaisaran memiliki hubungan yang sangat dekat dengan pegunungan, dan tidak akan pernah sengaja meningkatkan kedudukan pasukan dan klan abadi tanpa alasan. Masih banyak konflik di dalam dan di luar pegunungan, tetapi Kaisar selalu menunjukkan keberanian dan kekuatannya yang mengesankan untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Akibatnya, penduduk bangsa Azure Phoenix, terutama mereka yang berasal dari klan kaya, sangat akrab dengan segala macam roh dan hantu yang aneh dan unik. Karena alasan ini, warga bangsa Azure Phoenix sangat angkuh dan memiliki pendapat yang sangat tinggi tentang diri mereka sendiri. Hari ini, seperti beberapa hari terakhir, banyak sekali pejabat dan bangsawan kaya yang kembali membanjiri negara Azure Phoenix. Berkat perdebatan besar antara Buddhisme dan Taoisme yang telah menarik perhatian seluruh negeri, negara Azure Phoenix kini menjadi topik terpanas di wilayah tenggara benua botol berharga timur. Tingkat kultivasi penyedia dupa itu rendah, hanya di tingkat ketiga. Ketika ia memiliki cukup koin di kantong uangnya, ia akan mengundang 2 atau 3 teman baiknya untuk minum dan mengobrol. Selama waktu bersama mereka, ia menyadari bahwa rasa superioritasnya sebagai warga negara Azure Phoenix tidak kalah dengan rasa superioritasnya sebagai pemurni Ki tingkat ketiga. Ini kemungkinan besar adalah rasa bangga terhadap negara asalnya. Namun, penyedia dupa itu tidak berani menjamin apakah dia akan menjadi seperti para immortal resmi setelah dia naik ke tingkat 5 menengah. Meskipun ia melamun tentang hal ini, ia mengerti bahwa mimpi-mimpi indahnya hanyalah mimpi belaka, mimpi yang jauh, saat ini. Pada akhirnya, ia harus menjalani semuanya selangkah demi selangkah, seperti halnya ia harus memakan nasi di mangkuknya satu suapan demi satu suapan. Misalnya, prioritasnya saat ini adalah melakukan yang terbaik untuk memenangkan hati orang-orang asing ini. Dari keempat pengembara itu, pemuda yang membawa rak buku bambu dan pedang di punggungnya berjalan di depan. Dia jelas pemimpinnya, dan langkah kakinya yang lincah serta auranya yang bermartabat menandakan bahwa dia kemungkinan besar adalah seorang immortal resmi. Namun, dia tidak diragukan lagi berasal dari keluarga bangsawan kaya. Terlebih lagi, dia jelas tidak memasuki pegunungan untuk berkultivasi di usia muda. Penyedia dupa itu telah melihat banyak dewa muda dari latar belakang yang relatif buruk yang, karena keberuntungan dan bakat luar biasa, telah memperoleh kesempatan yang ditakdirkan di usia muda dan dipilih oleh elit pengembara atau pengintai dari beberapa pasukan abadi besar. Setelah memasuki pegunungan, para dewa muda ini pada dasarnya meninggalkan kehidupan sulit mereka dan melesat ke surga dalam satu langkah. Namun, jika ia mengomentari temperamen para immortal muda semacam ini, mereka benar-benar immortal muda yang menganggap awan sebagai makanan dan embun sebagai minuman, dan sama sekali tidak tampak seperti manusia. Ketika mereka meninggalkan gunung untuk menempa hati dao mereka di dunia fana, mungkin mereka tidak akan agresif dan sombong terhadap semua orang. Namun mereka hampir tidak pernah ramah dan mudah didekati. Mereka memperlakukan semua orang sama, baik itu pejabat, jenderal, bangsawan, atau seniman bela diri kuat dari dunia kultivasi. Dan, sama, berarti, sama-sama acuh tak acuh. Gadis kecil berkulit sawo matang dengan pedang bambu dan pedang bambu yang tergantung di pinggangnya kemungkinan besar adalah junior dari klan yang sama dengan tuan muda.
Dia tampak sangat lincah dan energik. Adapun dua pria tua bertubuh pendek, mereka mungkin bawahan atau pengawal yang menjaga keselamatan keduanya selama perjalanan mereka di dunia kultivasi. Saat penyedia dupa berspekulasi tentang identitas Chen Ping'an dan para pengikutnya, Chen Ping'an menggunakan dialek resmi benua daun payung untuk menjelaskan kepada Pei Qian situasi mengenai dewa-dewa setingkat penjaga sungai. Meskipun para penjaga sungai adalah dewa-dewa yang secara resmi diakui oleh Istana Kekaisaran, sehingga mereka berhak menerima pemujaan dan persembahan dupa dari penduduk setempat, mereka adalah dewa-dewa tingkat rendah. Sederhananya, mereka setara dengan pejabat kecil di Istana Kekaisaran. Namun, meskipun dewa-dewa tingkat rendah ini tidak tercatat dalam catatan silsilah kekaisaran, mereka tetap akan dicemburui oleh dewa-dewa kuil dan tempat suci ilegal, terlepas dari seberapa kecil kuil mereka dan seberapa besar kuil ilegal tersebut. Dewa-dewa tidak sah jauh lebih iri kepada dewa-dewa tingkat rendah daripada sebaliknya. Dewa-dewa ilegal akan kehilangan kekuatan hidupnya jika mereka tidak lagi menerima pemujaan dan persembahan dupa, dan tubuh ilahi mereka yang tidak didukung secara bertahap akan mulai membusuk, yang akhirnya menyebabkan kematian mereka. Selain itu, tidak ada cara bagi mereka untuk meningkatkan status mereka, dan mereka sering diburu oleh para immortal resmi dan kultivator pengembara. Bagaimanapun, mereka adalah target yang sangat menggiurkan. Di sisi lain, para penjaga sungai tidak akan mengalami nasib buruk seperti itu meskipun Feng Shui di daerah mereka berubah dan menyebabkan mereka menerima sedikit pemujaan dan persembahan dupa. Selama Istana Kekaisaran masih ada dan bersedia membantu, mereka dapat pindah ke daerah lain dan terus menerima pemujaan dan persembahan. Tubuh ilahi mereka juga dapat disembuhkan. Setelah tiba di kuil penjaga sungai, yang luasnya sekitar 1 hektar, petugas kuil dengan cepat berjalan keluar untuk menyambut Chen Ping'an dan para pengikutnya. Ia secara pribadi menjelaskan prestasi penjaga sungai kepada para pengunjung, dan ia juga berbicara tentang beberapa puisi dan ungkapan terkenal yang terukir di dinding oleh para cendekiawan dan sastrawan yang berkunjung. Saat mereka berjalan ke aula utama untuk mempersembahkan dupa, petugas kuil secara halus memberi isyarat kepada Chen Ping'an bahwa ia juga dapat meninggalkan tulisannya di dinding jika ia menghabiskan 3 hingga 5 koin kepingan salju lagi. Semakin banyak yang ia habiskan, semakin baik lokasi tempat ia dapat menulis. Memang, ia dapat menulis di lokasi utama di mana pengunjung di masa depan dapat menghargai karyanya. Tidak hanya itu, tetapi kuil juga akan merawatnya dengan baik, mencegahnya dari erosi oleh unsur-unsur alam. Selain itu, pengunjung kuil penjaga sungai juga dapat menyumbangkan uang atau menyalakan lampu api abadi. Kedua hal ini merupakan interaksi positif yang akan menghasilkan ikatan karma yang baik. Namun, ini sepenuhnya terserah Chen Ping'an dan yang lainnya, dan kuil tersebut tentu tidak akan memaksa mereka untuk melakukan hal-hal tersebut. Wajah penyedia dupa tampak sedikit canggung, dan dia tidak ikut serta dalam percakapan apapun meskipun petugas kuil beberapa kali meliriknya dengan penuh arti, mengingatkannya untuk ikut berbicara. Namun, dia tidak mampu melakukannya. Meskipun dia mencari nafkah dengan cara yang tidak pantas untuk seorang pemurniki, dia adalah orang jujur yang tidak mampu berbicara panjang lebar. Karena itu, penyedia dupa hanya berpura-pura tidak memperhatikan tatapan penuh arti dari petugas kuil. Chen Ping'an memberi Pei Qian dan Zhu Lian masing-masing 3 batang dupa. Namun, dia tidak memberi Shirou, karena dia adalah hantu yang bersemayam di tubuh seorang abadi, jadi dia takut melakukan sesuatu yang tabu dan menyebabkan konflik yang tidak diinginkan. Setelah Chen Ping'an dan yang lainnya mempersembahkan dupa, petugas kuil merasa tidak ada harapan lagi untuk mendapatkan uang dupa dari para pengunjung ini. Namun, ia tidak bersikap tidak ramah karena hal itu, dan ia hanya merasa sedikit kecewa. Ia tetap sopan dan ramah, dan bahkan mengundang Chen Ping'an dan teman-temannya untuk tinggal dan mengunjungi rumahnya untuk minum teh. Penjual dupa itu tetap diam sepanjang waktu, namun akhirnya ia membuka mulutnya lagi saat ini, dan juga mengundang Chen Ping'an dan para sahabatnya untuk minum teh. Ia menjelaskan bahwa meskipun air sungai bukanlah pilihan yang baik untuk menyeduh teh, air sungai di dekat kuil ini sangat berbeda. Air ini mengandung sedikit sari air yang bermanfaat bagi tubuh. Petugas kuil itu hampir tertawa geli mendengar hal ini. Sementara Chen Ping'an dan yang lainnya mengagumi hasil gosokan prasasti di koridor, petugas kuil itu memanfaatkan kesempatan untuk memperlambat langkah dan diam-diam menendang penyedia dupa dari belakang.
Dia terlalu banyak membantu orang luar. Penjual dupa itu menyeringai sebagai tanggapan, tampaknya sudah terbiasa dengan hal ini. Chen Ping'an dengan sopan menolak tawaran teh dari petugas kuil, dan sebagai gantinya ia bertanya kepada Pei Qian, apakah Anda ingin menulis di dinding? Pei Qian menggelengkan kepalanya dengan kuat. Itu akan menghabiskan 3 hingga 5 koin kepingan salju. Mengapa pelayan kuil tidak langsung merampok mereka saja? Jika dia menukarkannya dengan koin perak, akan ada cukup koin untuk menghancurkannya sampai mati. Dia jelas tidak ingin tuannya menghabiskan begitu banyak uang. Lagi pula, layang-layang elang pipit di kota prefektur hanya berharga 8 tael perak. Namun, Chen Ping'an menoleh ke petugas kuil yang sudah tua dan bertanya sambil tersenyum, bisakah Anda memilihkan dinding yang relatif tidak mencolok untuk saya? Jenis yang harganya 3 koin kepingan salju. Kami berdua ingin menuliskan beberapa pemikiran. Oh, benar, apakah ada batasan jumlah karakter yang bisa kami tulis? Pei Qian hampir saja melempar tongkat pendakiannya ketika mendengar itu. Dia buru-buru meraih lengan baju Chen Ping'an dan menggelengkan kepalanya yang kecil dengan marah. Jika bukan di dinding yang memiliki feng shui sangat baik, maka 3 koin kepingan salju sudah cukup bagi tuan muda untuk menutupi seluruh dinding, jawab petugas kuil dengan tergesa-gesa. Setelah itu, petugas kuil dengan sigap memimpin Chen Ping'an dan yang lainnya ke lokasi yang. Sambil melakukan itu, ia meminta penyedia dupa untuk membantunya memberitahu orang-orang di kuil, menyuruh mereka untuk menyiapkan kuas kaligrafi dan tinta berkualitas tinggi secepat mungkin. Mereka berhenti di sebuah koridor di halaman keempat, dan petugas kuil tersenyum bangga sambil menunggu kuas kaligrafi dan tinta tiba. Ia menunjuk sebuah puisi di dinding terdekat dan memujinya. Meskipun tempat ini relatif tidak mencolok dan jauh dari pintu masuk utama, sebenarnya ini adalah sebidang tanah berharga dengan feng shui yang sangat baik. Sejujurnya, Tuan Muda, saya hanya membawa Anda ke sini karena memang ada ikatan karma yang baik di antara kita. Di sana terdapat karya berharga dari asisten menteri senior bangsa Phoenix Biru. Asisten Menteri Liu adalah seorang sastrawan yang benar-benar terkenal di negara Azure Phoenix, dan tidak diragukan lagi bahwa ia pantas mendapatkan ketenarannya sebagai seorang sarjana Konfusianisme yang berpengetahuan luas. Tulisan tangannya yang biasa sangat brilian, dan saya yakin Anda telah mengakui keahliannya yang luar biasa. Tidak perlu saya mengatakan apapun lagi. Goresannya kuat, dan huruf-hurufnya mencerminkan kekuatan dan kesehatan di usia tua. Chen Ping'an setuju sambil mengangguk. Ia tidak sedang bersikap sok, dan pujiannya berpusat pada kenyataan bahwa ia memang telah melihat banyak karya kaligrafi yang brilian sebelumnya. Misalnya ada Li Zisheng, Cui Dongshan, dan Zhong Kui. Pelayan kuil mengangkat ibu jarinya dan memujinya, Tuan Muda memang seorang ahli dengan mata yang tajam. Chen Ping'an merasa sedikit malu. Sama seperti kemampuannya dalam permainan Go, Chen Ping'an juga biasa-biasa saja dalam hal kaligrafi. Jika menengok lebih jauh ke masa lalu, ia juga tidak terlalu berbakat dalam membentuk dan membakar tembikar. Pei Qian merasa semakin gelisah saat ini. Mereka pasti akan menghabiskan koin salju sekarang, jadi akan sangat sia-sia jika dia tidak menulis apapun. Jika tidak ada yang menghentikannya, dia pasti akan merasa sangat ingin berlari mengelilingi seluruh kuil penjaga sungai dan menulis di setiap permukaan, termasuk lantai. Bahkan, dia mungkin akan menulis di patung dewa penjaga sungai, dan hanya dengan melakukan itu dia akan merasa bahwa koin salju itu tidak sepenuhnya terbuang sia-sia. Namun, merusak dinding ini dengan tulisan tangannya sendiri, sesuatu yang oleh koki tua Zulian disamakan dengan cacing yang melata dan bebek yang berjalan terhuyung-huyung. Pei Qian khawatir akan kehilangan muka di hadapan tuannya. Penjual dupa itu kembali dengan seorang anak laki-laki yang telah diasuh oleh kuil penjaga sungai, membawa serta kuas kaligrafi dan batu tinta. Pei Qian semakin khawatir, dan ia buru-buru menyandarkan tongkat pendakiannya ke dinding. Setelah itu, ia melepaskan tas ranselnya dan mengeluarkan sebuah buku, ingin mencari kalimat yang menyenangkan untuk disalin. Pei Qian memiliki daya ingat yang sangat baik, dan ia sebenarnya telah menghafal buku ini sejak lama. Namun, pikirannya saat ini benar-benar kosong, dan ia tidak dapat mengingat satu kalimat pun dari buku tersebut. Zulian sangat senang melihat penderitaan gadis kecil itu, dan dia menertawakannya dengan mengatakan bahwa gadis itu telah membuang-buang waktu dan tenaganya untuk membaca dan menyalin teks-teks tersebut. Ternyata,
Gadis itu belum mampu mengubah pengetahuan apapun menjadi miliknya sendiri. Teks-teks bijak itu tetaplah teks-teks bijak, dan gadis kecil yang bodoh itu tetaplah gadis kecil yang bodoh. Pei Qian tidak punya waktu untuk berdebat dengan juru masak tua yang sangat jahat itu, dan dia malah fokus membolak-balik halaman buku, melihat ke kiri dan ke kanan untuk menemukan kalimat yang cocok. Namun, dia tidak puas dengan apapun, dan dia merasa akan sangat bodoh jika menuliskan semua ini di dinding. Pei Qian menutup buku itu dan mengeluh kepada Chen Ping'an dengan suara sedih, "Guru, bukankah Anda memiliki banyak gulungan bambu yang berisi kata-kata bijak yang mengesankan? Bisakah Anda meminjamkan saya beberapa? Saya tidak tahu harus menulis apa." Chen Ping'an telah menerima kuas kaligrafi dan hendak menulis beberapa baris puisi yang disukainya di dinding, tetapi setelah melihat ekspresi sedih Pei Qian, ia menahan tawanya dan menyerahkan kaligrafinya kepadanya, sambil berkata, "Kalimat mana dalam buku ini yang menurutmu paling masuk akal? Kamu bisa menuliskannya di dinding. Jika kamu benar-benar tidak bisa memikirkan apapun, maka kamu bebas menuliskan beberapa pemikiranmu juga. Tidak perlu merasa cemas. Anggap saja ini sama seperti kamu menyalin teks." Pei Qian merasa sedikit lebih tenang saat melihat wajah Chen Ping'an yang tersenyum. Ia menarik napas dalam-dalam dan menerima kuas kaligrafi, lalu mengangkat kepalanya yang kecil dan menatap dinding putih salju. Namun, pandangannya terus bergeser ke bawah, dan akhirnya ia berjongkok dan memutuskan untuk menulis di kaki dinding. Tidak ada hantu atau roh yang hadir untuk menakutinya, dan Cui Dongshan yang mengintimidasi juga tidak ada di sini untuk menekannya. Karena itu, sungguh pemandangan yang sangat langka melihat Pei Qian menjadi setakut ini. Chen Ping'an teringat sesuatu dari masa lalu. Saat itu, dia, Liu Xianyang, dan anak kecil yang kurang ajar, Gu Ken, berlari bersama ke kuil kecil itu dan menggunakan beberapa potongan arang untuk menulis di dinding. Liu Xianyang dan Gu Ken ingin bersaing dengan pemilik nama lain, jadi mereka memunculkan banyak ide tentang bagaimana mereka bisa menulis nama mereka lebih tinggi. Pada akhirnya, mereka mencuri tangga dari seseorang dan berlari keluar dari kota kecil itu dengan tangga di pundak mereka. Setelah menyeberangi jembatan lengkung batu dan tiba di kuil kecil, mereka memasang tangga dan mengizinkan mereka bertiga untuk menulis nama mereka di titik tertinggi dinding. Liu Xianyang telah mencuri tangga dari sebuah keluarga di Gang Menunggang Naga, sementara Gu Ken telah mencuri potongan arang dari rumahnya sendiri. Pada akhirnya, Chen Ping'an menahan tangga agar tetap diam sementara Liu Xianyang memanjat dan menulis namanya dengan ukuran huruf terbesar di antara semua orang. Gu Ken tidak tahu cara menulis, jadi Chen Ping'an lah yang memanjat dan membantunya menulis namanya. Bahkan, Chen Ping'an baru belajar cara menulis karakter Ken setelah bertanya kepada tetangganya, si Gui. Lalu, Chen Ping'an tersenyum dan menarik telinga Pei Qian, mengangkatnya sebelum berjongkok dan menyuruhnya naik ke pundaknya. "Tulislah di bagian atas tembok, tidak ada yang akan melihat tulisan itu di sana." Pei Qian memegang kuas kaligrafi di satu tangan sambil duduk di pundak Chen Ping'an, dan tangan lainnya digunakan untuk menggaruk kepalanya karena ragu-ragu. Ia tetap seperti itu untuk waktu yang lama, tidak berani menulis satu karakter pun. Chen Ping'an pun tidak mendesaknya untuk bergegas. Zulian terkekeh dan berkata, "Pahlawan wanita pemberani Pei Qian, mengapa Anda tidak menulis saja orang yang teguh dan pantang menyerah, pecundang yang goyah dan tidak setia? Ini akan akurat dan praktis. Bahkan, ini persis seperti bagaimana para pahlawan pemberani dalam novel bela diri yang kuberikan padamu selalu dengan lantang mengumumkan nama dan gelar mereka setelah mereka menebas penjahat sampai mati. Nama dan gelar Anda pasti akan tersebar luas, membuat semua orang di dunia kultivasi terkesan. Ketika kita tiba di ibu kota negara Azure Phoenix, mungkin semua orang akan mengepalkan tinju dan dengan hormat memanggil Anda sebagai pahlawan wanita pemberani Pei Qian." Betapa luar biasanya itu. Pei Qian berbalik dan mengerutkan wajahnya, seraya berseru, "Zulian, jika kau terus menertawakanku seperti ini, aku akan menangis sebagai bentuk protes." Chen Ping'an mengangkat satu kaki dan menendang Zulian dengan keras, sambil menegurnya dengan senyum, "Kau sudah lebih tua, tapi kau masih bertingkah kekanak-kanakan. Yang kau lakukan hanyalah menindas Pei Qian." Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Zulian tertawa terbahak-bahak dan menjawab dengan anggukan, "Karena Tuan Muda sudah bicara, aku akan memaafkannya kali ini. Aku marah setiap kali dia mulai mengkritik makananku begitu dia sudah kekenyangan seperti balon."
Zhou tidak tahan dengan lelaki tua dan gadis kecil itu. Sebagai contoh, mereka kadang-kadang meninggalkan jalan resmi dan menempuh perjalanan melintasi pegunungan dan perairan, membawa mereka melewati beberapa desa terpencil di pegunungan. Ketika mereka bertemu anjing-anjing yang menggonggong ke arah mereka, orang asing di daerah itu, gadis kecil itu akan mengangkat tongkat pendakiannya dan berlari untuk melepaskan teknik pedang iblis gila miliknya, menyebabkan kepulan debu beterbangan ke udara. Gadis kecil itu akan berlari lebih cepat daripada anjing-anjing itu. Sementara itu, si tua mesum itu akan merasa sangat bosan sehingga dia akan membantu mengurung anjing-anjing itu untuk gadis kecil tersebut. Setelah anjing-anjing itu berbaring di tanah dengan ekor di antara kaki mereka, Pei Qian akan berjongkok dan dengan paksa meletakkan tangannya di kepala mereka, menatap mereka dengan tajam dan bertanya, "Ada apa, anjing kecil? Kau masih mau menggonggong padaku atau apa? Cepat minta maaf pada pahlawan wanita pemberani Pei Qian. Kalau tidak, aku akan memukuli kepala anjingmu." Ketika penduduk desa dan anak-anak mereka melihat ini, mereka akan segera mengumpat dan berlari untuk menyelamatkan anjing-anjing mereka. Pada saat-saat seperti itu, Chen Ping'an akan memimpin dan menjadi orang pertama yang melarikan diri. Pei Qian dan Zhu Lian akan mengikuti di belakangnya. Zhou sangat bingung dengan tingkah laku mereka. Apakah ini menyenangkan atau bermakna dalam hal apapun? Namun, Chen Ping'an yang biasanya serius dan jujur tampak agak senang ketika ia melarikan diri bersama Pei Qian dan Zhu Lian. Pei Qian masih anak kecil, jadi itu lain ceritanya. Tapi salah satu dari kedua pria itu adalah guru dari Raja Iblis Cui, sementara yang lainnya adalah Grandmaster tingkat pengembara jauh. Apakah mereka tidak merasa malu ketika melakukan tindakan kekanak-kanakan seperti itu? Suatu kali, mereka bertemu dengan seekor angsa putih besar di tepi sungai, dan si tua mesum itu mendorong Pei Qian untuk berjalan mendekat dan menantang burung itu berkelahi. Namun, setelah beberapa saat, Pei Qian mulai berteriak dan menjerit sambil berlari menjauhi angsa tersebut. Angsa itu telah mematuk punggungnya beberapa kali, dan seluruh dahi Pei Qian dipenuhi keringat ketika dia berlari ke sisi Chen Ping'an. Dia menghela napas dan berkomentar bahwa angsa itu terlalu kuat, sehingga dia sama sekali tidak bisa mengalahkannya. Chen Ping'an tidak kalah tertawa dari Zhu Lian. Zhou selalu merasa dirinya sama sekali tidak cocok dengan ketiga orang lainnya. Bahkan, ia pernah bertanya-tanya dalam hati apakah akan lebih baik jika ia tetap berada di sisi Cui Dongshan. Pei Qian akhirnya mengangkat kuas kaligrafi dan mulai menulis saat itu juga. Namun, menyalin teks di atas meja adalah satu hal, dan menulis di dinding adalah hal yang sama sekali berbeda. Goresan pertamanya, garis horizontal, sudah bergelombang dan bengkok. Pei Qian menarik napas tajam, dan dia mengangkat tangan untuk menyeka keringat dari wajahnya. Namun, dia masih menggertakkan giginya dan menulis beberapa karakter dengan ekspresi menyedihkan, harmoni antara langit dan bumi. Pei Qian bersandar setelah menulis separuh pertama kalimat itu, namun ia merasa tulisannya sangat canggung, tak peduli bagaimana ia melihatnya. Memang, tulisan ini bahkan tidak sebagus 50% dari tulisan yang biasanya ia tulis saat menyalin teks. Ia tahu bahwa koki tua Zhu Lian pasti menertawakannya secara diam-diam tanpa perlu melihatnya. Ia pasti berpikir bahwa Pei Qian menulis seolah-olah dibantu oleh hantu, bukan dewa. Pei Qian ragu-ragu cukup lama, dan akhirnya memutuskan untuk membiarkan semuanya seperti apa adanya. Dia tidak akan menulis bagian kedua dari kalimat ini. Dia menggerakkan ujung kuas kaligrafi sedikit ke bawah, mencelupkannya ke dalam tinta sebelum menulis, Pei Qian dan guru ada di sini. Pekerjaan selesai. Pei Qian merasa cukup puas. Tulisan tangannya biasa saja, tetapi isi tulisannya sangat bagus. Seperti guru, seperti murid. Di Villa Pendekar Pedang Song Yusao di negara penyiksa air, Chen Ping'an juga melakukan kesalahan besar saat meninggalkan jejaknya di tebing batu di belakang air terjun. Chen Ping'an tidak memaksa Pei Qian untuk menulis apapun lagi. Dia menurunkan Pei Qian dan bertanya kepada Zhu Lian, bagaimana kalau kamu juga menulis sesuatu? Zhu Lian menggosok-gosok tangannya, lalu menjawab sambil terkekeh, tidak jadi. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali aku memegang kuas kaligrafi, jadi aku sudah pasti kehilangan kemampuan. Tidak perlu mempermalukan diri sendiri. Meskipun begitu, Chen Ping'an tetap menyerahkan kuas kaligrafi kepada Zhu Lian. Zhu Lian bukanlah orang yang ragu-ragu,
jadi dia tidak lagi bimbang setelah menerima kuas kaligrafi itu. Setelah menyaksikan kehebatan kaligrafi gadis kecil itu, tak seorang pun dari para pelayan kuil, penyedia dupa, atau Shiro memiliki harapan tinggi terhadap Zulian. Terlebih lagi, lelaki tua bungkuk itu selalu menyebut dirinya sebagai seorang pelayan tua, jadi meskipun dia adalah seorang pelayan dari klan bangsawan kaya yang telah membaca beberapa esai dan mempelajari dasar-dasar kaligrafi, seberapa terampilkah dia sebenarnya? Namun, Chen Ping'an sangat menyadari kemampuan Zulian. Sebelum menjadi gila sepenuhnya di tanah suci bunga teratai, Zulian pernah dikenal sebagai seorang tuan muda yang beradab yang mampu membuat para immortal dari dunia lain merasa malu. Zulian menulis sebuah puisi yang mengesankan dari tanah suci bunga teratai, menggunakan tulisan kursif untuk menulis sekitar 100 karakter. Tidak banyak karakter dalam puisi ini, namun setiap karakternya penuh makna dan dampak. Dipajang di dinding, puisi itu tampak seperti awan yang melayang dan air yang mengalir, terlihat sangat mengesankan. Penjaga kuil itu adalah seseorang yang memahami kaligrafi yang baik ketika melihatnya, jadi dia bergumam, terhubung bersama seperti rangkaian pegunungan yang tak terkalahkan, namun terpisah seperti angin dan hujan yang menyebar, cepat seperti kilat yang menyambar, dan ganas seperti elang yang lincah. Ini adalah karya yang luar biasa, dan orang ini jelas merupakan raksasa tersembunyi di dunia sastra. Zulian suka menulis dengan sedikit tinta dan kuas kaligrafi yang relatif kering, jadi dia hampir tidak mencelupkan kuasnya ke dalam tinta saat menulis di dinding. Akibatnya, tulisannya mengalir secara berirama, dan dapat dikatakan bahwa dia menulis puisi itu dalam sekali jalan. Bahkan Shiro pun harus mengakui bahwa si tua mesum itu memang sangat mahir dalam kaligrafi. Ini sungguh tak bisa ditoleransi. Zulian menyerahkan kuas kaligrafi kepada Chen Ping'an dan berkata, "Tuan muda, saya memberanikan diri untuk menunjukkan kemampuan saya yang masih kasar ini untuk membuka jalan bagi sesuatu yang lebih baik. Mohon jangan menertawakan penampilan saya." Chen Ping'an tidak tahu harus tertawa atau menangis, dan dia berpikir dalam hati, "Zulian, bukankah kau malah menjerumuskanku ke dalam jurang api dengan mengatakan ini?" Benar saja, ketiga orang dari kuil penjaga sungai itu dipenuhi dengan antisipasi yang penuh semangat. Namun, Chen Ping'an tahu bahwa mereka akan mengalami kekecewaan. Zulian tidak memamerkan keterampilan kasar untuk membuka jalan bagi sesuatu yang lebih baik, dan ketiga orang dari kuil penjaga sungai itu akan segera memahami konsep memiliki permata berharga di depan dan tumpukan puing di belakang. Pada awalnya, Chen Ping'an ingin mengikuti pikirannya dan menyalin beberapa frasa dari gulungan bambunya. Namun, Zulian tersenyum tipis dan menyarankan, "Tuan muda, mengapa Anda tidak menuliskan beberapa pemikiran Anda juga? Pikiran Anda begitu luas dan berliku, penuh dengan orisinalitas dan kreativitas. Jika demikian, mengapa meniru para pendahulu Anda?" Chen Ping'an berpikir sejenak, lalu berdiri diam dan mengepalkan tinju ke perutnya. Kemudian ia mengangkat kuas kaligrafi dan menulis dengan gaya tulisan biasa seperti biasanya. Tidak ada yang istimewa dari tulisannya, hanya bisa digambarkan sebagai rajin dan rapi. Suasana hening setelah Chen Ping'an selesai menulis dua kalimatnya. Chen Ping'an tersenyum kecut sambil mengembalikan kuas kaligrafi itu. Penjaga kuil dan penyedia dupa memimpin mereka keluar dari kuil penjaga sungai. Saat mengantar para tamu pergi, petugas kuil diliputi kecemasan ketika ia menyebut nama asisten Menteri Liu sekali lagi. Ternyata, setelah cendekiawan Konfusianisme terkemuka dari bangsa Phoenix Biru mengundurkan diri dan pulang untuk hidup menyendiri, sebuah peristiwa aneh terjadi di Taman Singa, salah satu dari 10 taman paling terkenal di bangsa Phoenix Biru pada akhir musim dingin tahun lalu. Seekor iblis rubah yang sulit ditangkap mulai membuat masalah, melukai putri bungsu asisten Menteri Liu yang belum menikah dan membuatnya benar-benar tergila-gila padanya. Awalnya dia adalah seorang wanita muda yang cantik dan berada di puncak kecantikannya, namun iblis rubah, yang menyamar sebagai seorang pria muda yang tampan, telah membuatnya menjadi makhluk kecil yang menyedihkan, hanya tinggal tulang dan kulit. Iblis rubah itu memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, namun juga sangat eksentrik. Ia tidak membunuh orang lain, dan sebaliknya sangat berbakat dalam bidang sastra. Ia mahir dalam 3 ajaran, dan selama diskusi tentang Dao dengan asisten Menteri Liu, ia benar-benar membuat pejabat terkenal itu terdiam. Setelah itu,
Asisten menteri tua itu menghabiskan seluruh kekayaan klannya untuk menyewa banyak dewa dari pegunungan, meminta mereka untuk mengalahkan iblis di rumahnya. Namun, secara tak terduga, semua immortal mengalami nasib yang sama, terlepas dari kekuatan mana mereka berasal, seberapa berpengalaman mereka, apakah mereka immortal resmi atau bukan, dan bahkan jika mereka adalah kultivator pengembara yang kuat namun terkenal. Mereka semua telah dipermainkan dan dipermalukan oleh iblis rubah. Senjata mereka direbut oleh iblis rubah, atau harta immortal mereka dicuri. Pada akhirnya, para immortal ini harus memohon kepada iblis rubah secara pribadi untuk mendapatkan kembali senjata dan harta immortal mereka. Chen Pingan telah membaca tentang hal ini dalam laporan yang diberikan oleh Hundred Flower Garden, penginapan abadi di kota prefektur, kepada para tamu setiap hari. Saat itu dia tidak terlalu memperhatikannya, tetapi dia menyadari bahwa Lion Garden menawarkan hadiah besar bagi siapapun yang berhasil mengalahkan iblis tersebut. Selama seseorang berhasil, asisten Menteri Liu bersedia memberi mereka 3 relik kuno yang diwariskan dalam klan Liu. Ketika mereka hampir mencapai pintu masuk kuil penjaga sungai, penyedia dupa itu tak kuasa menahan napas, sambil berkata, asisten Menteri Liu adalah salah satu dari sedikit pejabat yang jujur dan berintegritas. Tradisi dan nilai-nilai klannya juga sangat mengesankan, dan saya cukup beruntung dapat berinteraksi dengan keturunan klan Liu beberapa tahun yang lalu. Cendekiawan muda itu memang sopan dan hormat, dan sikapnya mencerminkan tradisi dan nilai-nilai klan Liu yang luar biasa. Pelayan kuil itu menghela napas dan menjawab, tepat sekali. Begitu pula dengan keturunan klan Liu yang bekerja sebagai bupati di dekat sini. Dia telah bekerja dengan tekun selama 4 tahun terakhir, dan telah mencapai banyak hal yang benar-benar dapat dilihat oleh semua orang di wilayah ini dengan mata kepala sendiri. Jika sarjana muda yang kau temui itu hanya sopan dan ramah, maka bupati ini benar-benar memerintah untuk kepentingan rakyat. Ah, aku ingin tahu bagaimana situasi di Taman Singa sekarang. Kuharap seseorang sudah berhasil mengusir iblis rubah itu. Rasa dingin menjalar di punggung Pei Qian saat mendengarkan ini. Bahkan, dia hampir mengambil jimat untuk ditempelkan di dahinya. Ada senyum geli di wajah Sulian. Jadi begitulah, ya, kalian ingin kami menegakkan keadilan atas nama surga. Si Rou tentu saja ingin menghindari situasi merepotkan seperti ini. Iblis rubah yang dengan seenaknya membuat masalah di sekitar ibu kota negara pasti memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Jadi, apa yang akan mereka lakukan jika iblis rubah itu adalah iblis besar tingkat inti emas? Terlebih lagi, apa yang akan dia lakukan jika Zulian sengaja mendorongnya ke dalam situasi berbahaya saat itu, memilih untuk berdiri di samping dan menonton alih-alih membantunya? Akankah dia benar-benar maju untuk menjadi perisai bagi Chen Pingan setelah dia secara impulsif bergegas untuk membantu? Chen Pingan tidak mengatakan apapun selama itu. Setelah keluar dari kuil, dia menangkupkan tinjunya sebagai tanda hormat dan mengucapkan selamat tinggal kepada petugas kuil dan penyedia dupa. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanannya ke ibu kota bangsa Azure Phoenix. Hantu dan dewa-dewa mengintip klan-klan terkemuka dan kaya, komentar Chen Pingan tiba-tiba. Benar, Sulian tersenyum dan menjawab dengan anggukan. Setelah Chen Pingan dan para pengikutnya pergi, tidak ada lagi pemuja atau pengunjung di kuil penjaga sungai tersebut. Seorang cendekiawan yang samar-samar terlihat, diselimuti keanggunan dan cahaya keemasan yang mengalir, keluar dari patung yang agung dan tiba di koridor halaman keempat, berdiri di bawah dinding tempat Chen Pingan dan para sahabatnya menyusun karya-karya mereka. Petugas kuil itu sedikit bingung, dan dia membujuk dengan suara sungguh-sungguh, "Yang mulia penjaga sungai, saat ini persembahan dupa tidak cukup, jadi Anda sebaiknya tidak terlalu lama berada di luar patung suci Anda. Dewa-dewa gunung dan air perlu memanfaatkan kekuatan sari dupa jika mereka ingin membentuk tubuh ilahi dan bepergian ke luar patung mereka." Para dewa gunung yang resmi menikmati persembahan dupa yang melimpah, sehingga membentuk tubuh dewa dan bepergian di luar patung-patung ilahi mereka tentu saja bukanlah masalah sama sekali. Namun, dewa-dewa di kuil-kuil yang lebih kecil seperti kuil penjaga sungai ini perlu mengelola pengeluaran esensi dupa mereka dengan hati-hati. Setelah menyamar sebagai seorang cendekiawan Konfusianisme Parubaya, penjaga sungai itu tersenyum mendengar kata-kata petugas kuil. Ekspresi lega yang jarang terlihat terpancar di wajahnya, dan dia menatap langit sebelum berkata dengan puas, "Kuilku terlalu kecil, sementara ambisi seorang cendekiawan terlalu besar."
Aku merasa sedikit mabuk seolah-olah baru saja minum anggur yang nikmat. Betapa beruntungnya, betapa menyenangkannya. Petugas kuil itu benar-benar bingung. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, ia mendapati bahwa penjaga sungai yang terhormat itu tidak lagi memiliki ekspresi cemas dan murung seperti biasanya. Tidak hanya ada pancaran kekuatan dan semangat di antara alisnya, tetapi cahaya keemasan yang mengelilinginya juga tampak jauh lebih terkonsentrasi daripada sebelumnya. Petugas kuil itu tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah dinding. Dia tidak melihat puisi yang ditulis dengan huruf kursif. Sebaliknya, dia melihat dua baris karakter yang ditulis dengan tulisan tangan biasa yang lurus dan rapi. Bulan di langit, bulan di dunia, bulan di pundakku saat aku berjalan dengan rak bukuku, bulan di mataku saat aku bersandar di pagar gunung, bulan yang kembali ke bentuk aslinya saat aku mengambil air dengan keranjang bambu. Angin di pegunungan, angin di tepi perairan, angin di bawah kakiku saat aku terbang di atas pedangku, angin di antara halaman-halaman saat aku membaca teks-teks bijak, angin yang suatu hari akan menyatukan kita kembali.